Iya, di mana Bang? Gereja Yesus di mana? Di mesbah. Iya, mesbahnya itu di mana? Negara apa? Baru dengar saya loh. Uh, Ayo tunjukkan sama saya ya. Ada yang nanya tuh Bang di bawah ya. Apakah Nabi Muhammad bangun masjid? Ya iya. Masjid di Madinah namanya Masjid Nabawi. Itu bangunan oleh Nabi Muhammad ya. Nah sekarang kata abangnya ya Kristen itu dibawa Yesus pada mula-mula saat Yesus membangun gereja katanya. Ini gereja yang dibangun Yesus di mana? Baru dengar saya. Ngaco itu. Gimana Bang? Tadi kan Pak Ustadz tanya, sejak kapan gereja Katolik disebut disebut gereja Katolik? Gini Bang, pertanyaan saya coba diperhatikan ya. Sejak kapan Yesus menyuruh Anda menjadi Katolik? Oh. Semenjak Tuhan Yesus lahir, semenjak Tuhan Yesus menciptakan alam, bumi, dan seisinya. Oh, di mana dikatakan di kitab Anda? Sehingga saya dilahirkan. Itu tertera dalam kitab Kejadian. Oh, Kejadian kitab siapa, Bang? Yesus menciptakan sampai akhirnya. Bang, saya mau tanya, yang saya tanya perhatikan ya. Kapan Yesus menyuruh jadilah Katolik? Bukan kapan Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukan. Tapi pertanyaan saya, kapan Yesus menyuruh jadilah Katolik? Baik, perlu saya ceritakan sejarahnya dulu. Oh, kayak gimana tuh? Baik, istilah Katolik itu merupakan istilah yang sudah ada sejak abad awal, yaitu sejak zaman Santo Polycarpus, murid Rasul Yohanes, mengatakan iman Kristiani. Bang, dari situ aja udah ketahuan dalam penjelasan itu, Yesus tidak kenal Katolik berarti. Kalau Yesus tidak kenal Katolik, ya berarti Yesus tidak pernah menyuruh jadilah Katolik. Simpel gitulah. Betul gak? Mikir abangnya mikir. Gitu. Kalau dimulainya dari Santo siapa ya? Santo siapa tadi abangnya nyebut? Kalau dimulainya dari Santo tersebut ya, bukan dimulai dari Yesus, berarti Yesus tidak kenal Katolik. Berarti dia belum selesai menceritakannya. Ya, saya kan punya kritik di situ. Ya silakan. Kalau setelah saya selesai menceritakan, nanti baru dikritik. Sudah? Ya. Bahkan pada zaman para rasul, sebagaimana dicatat dalam kitab suci Kisah Para Rasul 9 ayat 31, menuliskan asal mula kata gereja Katolik itu adalah Katolikos, yang berasal dari kata eklesia, kata holos. Ayatnya berbunyi, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan hiburan Roh Kudus.
Di sini kata katos, halos atau katolikos dalam bahasa Indonesia adalah jemaat atau umat seluruh universal atau gereja Katolik, sehingga kalau ingin terjemahkan secara konsisten maka Kisah Para Rasul 931 bunyinya adalah selama beberapa waktu gereja Katolik India, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Iya, Gereja terus? ini dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan berarti dari Roh Kudus. Oh, Nah, terus? namun Katolik itu baru resmi digunakan pada abad kedua tahun 107. Oh, abad kedua. Ignatius dari Antioquia. Oh. Antioquia menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna. Oke. Itu Bang. menyatakan bahwa Bang. gereja Katolik adalah gereja satu-satunya Oke, yang Bang. didirikan Yesus Kristus. Oke. Itu ceritanya. Oke, stop dulu. Ada beberapa hal ya. Kalau di Katolik dimulai katanya dari abad kedua. Saya mau tanya, Yesus itu hidup di abad keberapa? Bentar. Ayo, Yesus hidup di abad keberapa coba? Sebentar ya. Ah. Teman-teman, bantu dong posting ulang. Ini ya teman-teman, malam ini algoritma dari TokToknya ini agak aneh-aneh gitu. Maka dari itu saya mohon bantuannya untuk diposting ulang gitu ya. Ayo bang, ya. Jangan profilnya aja pakai bendera Partai Demokrat gitu. Masa kagak tahu ke politik jago, masa agama sendiri nggak tahu gitu. Aneh. Kita bukan tidak tahu Pak Ustadz, karena kita nih termasuk awam, karena bukan bidangnya kita untuk mempertajamkan kekristenan kita, tapi iman kita yang paling penting. Oke, Perlu ya. digarisbawahi. Fokus dulu. Agama itu tidak ada kaitannya dengan politik. Politik Iya, politik, agama oke. ya agama ya. Saya juga nggak ini bang, nggak mau bahas politik. Saya bukan bidangnya. Saya kan bidangnya agama. Kayak gitu. Maka dari itu coba fokus dulu ke pertanyaan saya tadi. Yesus itu hidup di abad keberapa? Sebentar ya. Surya Effendi yang di YouTube ya. Debatnya sama cewek-cewek Kristen dong. Mana? Kalau ada naik ya silakan gitu ya. Siapapun boleh ya diskusi ya, ada baik laki-laki atau perempuan dari Kristen boleh gitu ya. Mau nenek-nenek, emak-emak pun saya naikin ya, gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Berapa tadi Pak Ustaz? Yesus hidup di abad keberapa? Yesus itu lahir 6 sebelum Masehi dan wafat antara tahun 30 sebelum Masehi. Baik. Berarti dia hidup di abad pertama, betul? Abad ke-1, betul? Abad keempat. Yesus hidup abad keempat. Yesus mana pula itu? Ini ada berapa sih bang Yesus? Yesus hidup di abad keempat itu Yesus mana lagi itu? Waduh, kacau kali ya. Saya kan sudah menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Giliran saya bertanya kepada Pak Ustadz. Bingung nggak bang ya? Bentar bang, masalahnya jawaban Anda ngaco, makanya saya kritik lagi. Yang saya tahu, Yesus itu hidup di abad pertama, bukan di abad keempat. Itu Yesus yang di abad keempat. Yesus dari mana pula itu?
Kalau dari Bible kami, saya baca di Google ini, itu sebelum Masehi. Gini bang, Sebelum Katolik. Masehi. Berarti Baik. Oh, sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Sebelum Masehi Yesus itu hidup. Baik. Kalau sebelum Masehi, tadi Katolik ada di abad keberapa? Katolik itu ada di abad kedua. Kedua. Berarti ya Yesus tidak kenal dengan Katolik. Bagaimana Yesus tidak kenal Katolik? Iya. Yesus lahir aja sebelum 4 Masehi. Sebelum Masehi. Ya kan sebelum Masehi abad keempat. 4 Berarti sebelum saya katakan Masehi. yang ke-1. Ya, Berarti kan abad saya 1 katakan atau keempat sebelum Masehi kata Anda. Sedangkan Katolik di abad kedua adanya. Enggak kenal Yesus dengan Katolik berarti. Kayak gimana tuh? Kalau Yesus tidak kenal dengan Katolik, Bang, ngapain Anda jadi Katolik? Saya kasih tahu Abang dulu ya. Kristen dan Katolik bukan ajaran Yesus. Kristen dan Katolik bukan di bawah Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan itu ada 3 dalam 1. Gak pernah juga Yesus memerintahkan Anda untuk jadi Kristen atau Katolik. Karena memang pada dasarnya Yesus kagak kenal Kristen dan Katolik. Karena ajaran Yesus bukan ajaran Kristen, ajaran Yesus bukan ajaran Katolik. Gitu bang. Yesus itu Yahudi. Ya dia Yahudi, tidak membawa Kristen dan Katolik. Apa yang dikatakan oleh Yesus di Matius 5 17 dan 18. Dia membawa kitab para nabi, kitabnya Yahudi. Kagak ada Yesus itu bawa kitab Yohanes, kitab Lukas, kitab Matius, kitab Markus. Alih-alih apalagi kitabnya Paulus gitu. Jadi ngapain Anda jadi Katolik? Kalau Yesus kagak bawa Katolik, kagak kenal Katolik gitu. Terus kalau saya tidak Katolik mau disuruh jadi Islam gitu? Bang, saya nggak ada dari tadi nyuruh Anda jadi Islam. Saya dari tadi nyuruh Anda mikir. Karena orang yang berpikir ya, yang mau menggunakan akalnya, itu orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah gitu. Karena di dalam Islam itulah ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Ngapain saya suruh Anda jadi Islam? Saya suruh Anda untuk mikir gitu. Kalau Yesus kagak bawa Katolik, kagak bawa Kristen, lalu kenapa Anda jadi Katolik? Pikirlah di situ. Waduh, malas mikir. Kenapa saya harus mikirkan agama? Baik ya. Baik, kenapa Anda harus memikirkan agama? Karena apa kata Yesus di Matius 5 nomor 20? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kata Yesus seperti itu. Jadi kalau Anda nggak mikirkan agama, udah, kata Yesus, tempat Anda di neraka pasti. Gitu. Mau kayak gimana? Kalau saya pakai data semua bang. Ngapain kata Anda ya memikirkan agama? Sedangkan Yesus menyuruh Anda memikirkan agama gitu. Kalau nggak mikir, tempat Anda di neraka kata Yesus. Ayo, kayak gimana? Ya, Atau abang ya mau belajar agama dulu ya, pelajarilah bang agama dulu ya, jangan ngegoogle, ikutilah kitab yang diajarkan oleh Yesus ya. Apa kata Yesus? Saya sudah mempelajari tentang agama-agama saya dari awal mula sampai akhirnya. Jadi saya sudah mengikuti aturan-aturan gereja dan isinya, perintah-perintahnya. Oh baik. Kita sudah mengikuti. Ya. Karena Gini bang. Saya memang ya terbaik. Gini bang. Bagus. Kata Anda kan Anda mengikuti aturan-aturan gereja, bukan mengikuti aturan-aturan Yesus gitu. Dalam gereja itu
Kan sudah ada kitab-kitabnya, sudah diajarkan cara-caranya. Jadi kami mempelajari dari Baik. kitab-kitab itu. Baik Bang. Gini, saya mau tanya sedikit-sedikit ya, tipis-tipis aja ya teman-teman. Jangan diturunkan biar abangnya mau belajar gitu. Bagus abang kayak gini ya. Jangan diturunkan. Dan pelajaran juga bagi Kristen dan Katolik yang lainnya. Kalau gereja Anda yang menyuruh seperti ini seperti itu, ya contoh. Di gereja Anda adakah melarang makan babi? Tidak ada. Tidak ada. Sedangkan Yesus kagak pernah makan babi, Bang. Karena di sana tidak ada jual babi. Zaman dulu tidak ada jual babi, Pak Ustaz. Oh, salah. Kalau Anda mengatakan di zaman dulu tidak jual babi, di zaman Yesus sudah ada babi. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya, Yesus pernah mengusir setan gitu, mengusir iblis ya. Lalu iblis tersebut mau kabur. Dia mau masuk ke dalam kawanan babi-babi. Ah, gitu. Lalu iblis masuklah ke babi. Sekarang babinya Anda makan, ya, maka iblisnya pindah ke tubuh Anda, Bang. Sudah mati iblisnya kena makan, Pak Ustaz. Iya, makanya bukan iblis nggak bisa mati sampai kiamat. Kalau iblis itu, Bang, ya, pindah ke dalam kawanan babi, pindah ke dalam babi, babinya Anda makan, ya, maka Anda juga makan iblisnya dan iblisnya pindah tempat gitu ke tubuh Anda. Gimana? Kerasukan iblis Anda berarti? Sudah mati iblisnya kena makan, Ustaz. Apalagi Nggak ada. dipanggang. Iblis itu nggak bisa mati, Bang, sampai kiamat dia baru mati. Itu iblis. Jadi kalaunya Anda ya, kalau iblis ya masuk ke dalam kawanan babi, Anda makan babinya aja yang mati, iblisnya pindah tempat ke tubuh Anda. Kayak gitu. Sudah mati. Hah? Karena dipanggang di atas api, dipanggang di atas api dari itu. Api itu kan jadi neraka, dipanggang. Masuk dalam perut ya mati lah iblisnya. Sisa iblis di babi itu. Coba Anda buka ya di dalam kitab Anda dalam kawanan babi. Kayak gitu. Iblis itu dia lari ke babi. Lalu Anda makan babinya ya. Makanya Yesus kagak pernah makan babi dia. Dia tahu dalam babi itu ada iblis. Nggak pernah Yesus makan babi. Lalu Anda makan babi, babinya kagak mati, iblisnya pindah ke dalam tubuh Anda berarti. Karena yang waktu itu masuk ke dalam babi itu si babinya lari, Pak Ustadz, bukan potong. Kalau janganlah ya. Mati iblisnya. Gini Bang, janganlah tubuh Anda jadi sarang iblis, jangan. Kalau nggak lari, potong kena makan ya babinya. Iya, ya. Panggang kasih kecap, waduh luar biasa. Oh iya, susah ya. Susah memang Bang ya.